Siap, gerak. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak dulu rapikan mejanya terlebih dahulu. Ambillah sampah yang ada di bawah meja kalian. Buanglah ke tempat sampah. Polina, silakan ambil sampahnya. Nah, silakan buang ke tempat sampah. Kalau kalian buang sampah, perhatikan tempat kalian, serta melihat kondisi kalian, kesiapan belajar kalian, supaya selama proses pembelajaran kita nanti itu dalam keadaan menyenangkan. Sehingga anak ibu semuanya berdiri. Nah, kepada sama Alia, silakan ke depan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak ibu semuanya silakan duduk kembali. Ini lagu Garuda Pancasila adalah bukti rasa cinta kita, bukti penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah, pelajaran kita pada hari ini itu dengan model pembelajaran TPACK. Mungkin baru dengar nggak TPACK? Apa yang ibu pesankan kemarin? Bawa HP-nya dah? Ya. Mana HP-nya? Tunjukkan. Oke, bawa HP. Dah. Tapi sebelum memulai pelajaran, ibu mau tanya dulu nih. Ada yang ingat tak pelajaran kita pada minggu lalu? Pelajaran kita pada minggu lalu. Siapa? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke, Desi Nur Anissa. Tentang apa Desi Anissa? Asmaul Husna. Itu minggu sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Ibu beracungi jempol dulu. Tepuk tangan untuk Desi Nur Anissa. Dah. Pelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat? Apa rukun sholat? Apa yang membatalkan sholat? Bagaimana contoh dari niat sholat? Nah, sekarang kita akan belajar tentang
zikir ya, dan bacaan zikir setelah sholat fardu atau setelah kegiatan sholat yang kita lakukan. Mau tanya nih, apa itu zikir? Ada yang bisa jawab? Oke, Alvizin, silakan. Zikir ucapan yang dibaca setelah sholat. 1. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, zikir itu Bu adalah ucapan yang kita baca istilahnya kan setelah sholat. Nah, tujuan dari zikir itu mencegah dari perbuatan keji Bu, perbuatan mungkar. Bagus. Beri aplaus dulu untuk Alvizin. Pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuan pembelajarannya pertama, silakan dibaca dengan padu. Berdasarkan tidak menjalankan hubungan dan malam dan juga dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar berdasarkan dalil agama. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh perbuatan keji dan mungkar yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat memperhatikan sholat dan zikir dengan benar dan khusyuk. Peserta didik dapat menyaksikan hasil pembelajaran dalam bentuk yang kreatif dan berat. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, maksudnya setelah mempelajari ini, anak-anak ibu pertama bisa menjelaskan apa itu zikir, kenapa hubungan antara zikir dengan sholat. Terus apa lagi? Contoh-contoh zikir. Terus apa lagi? Memperhatikan sholat dan zikir secara khusyuk. Maksudnya khusyuk itu dengan sepenuh hati kita. Kadang kita sholat, pemikiran kita kemana-mana dah. Iya atau tidak? Iya. Nah, kita Allahu Akbar, mulai mikir. Tapi Allahu liman hamidah, mulai mikir lagi. Dinamakan dengan kegiatan sholat yang tidak khusyuk tadi. Nah, terus yang terakhir itu dapat menyajikan hasil dengan kreatif dan menarik. Nah, pembelajaran kita kali ini itu menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, menggabungkan antara pengetahuan terus dengan kecanggihan teknologi menjadi suatu konten pembelajaran. Itu anak-anak ibu yang hobi bikin konten, hari ini silakan bikin konten pembelajaran semenarik mungkin ya. Terus sekarang anak-anak ibu silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu Alfa, kelompok 2 itu Edo Pratama, kelompok ketiga itu Sayera. Ya, kelompok keempat adalah Sapa Aulia. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak ibu buka buku halaman 64. Sudah? Nah, di situ ada pengertian zikir. Zikir artinya mengingat atau menyebut. Nah, itu arti dari zikir sendiri. Terus yang disebut di dalam zikir itu apa, Bu? Nama-nama Allah. Contoh, Alhamdulillah. Itu termasuk dalam zikir. Subhanallah termasuk ke dalam zikir. Allahu Akbar. Ya, termasuk juga ke dalam zikir. Nah, terus apa lagi yang kedua? Ya, kita disunahkan berzikir dan berdoa kepada Allah sesuai dengan sabda Muhammad. Itu ada di halaman 55, sabda Nabi Muhammad SAW. Sunnah artinya? Nah, bila dikerjakan mendapat pahala, Bu. Bila dikerjakan
akan dapat dosa. Perbedaannya dengan wajib, kalau wajib kita tinggalkan dapat dosa, kita kerjakan dapat pahala. Nah, kalau sunnah ini boleh dikerjakan, boleh tidak, tetapi sebagusnya kita kerjakan. Yang ketiga, tujuan atau manfaat zikir, mendekatkan diri kepada Allah karena selalu menyebut nama Allah. Terus memperkuat iman. Terus menjaga diri dari perbuatan buruk, apalagi anak-anak ibu saat ini dah. Pengaruhnya luar biasa dengan kecanggihan teknologi, terus pergaulannya. Jadi harus berbanyak dengan berzikir, baca pakai hati. Dalam hati boleh kita berzikir. Nah, terus apalagi? Zikir dapat menghilangkan rasa gelisah, sedih dan khawatir. Dianjurkan untuk berzikir. Nah, bentuk zikir boleh pakai lisan, pakai mulut, boleh juga pakai hati, boleh juga dengan gerakan. Ada orang pada di mengolah ya Allah, itu sedang berzikir. Atau orang mabuk, orang itu sedang berzikir. Ya, ibu perhatikan video yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menghafal bersama zikir sesudah sholat. Mari kita baca bersama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minjal jaddu. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Itu video pembelajarannya. Sekarang kalian tadi sudah ikut kelompokkan dah. Silakan buka pesannya di WhatsApp kelas kita. Nah, di situ ada link yang sudah ibu kirimkan. Ya, silakan klik linknya.
nanti akan keluar soal itu. Pilihlah salah satu dari 5 soal itu. Jawablah soal itu, diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Ibu persilakan kepada kalian. Ya, dalam grup kelas kita nak. Bila dari 5 soal itu, satu soal yang memang kalian anggap paham gitu. Silakan dikerjakan, didiskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok kalian. Halo. Hai. Hai. Sudah. Sekarang kalau sudah, silakan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, jawabannya, berpikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat seorang berpikir, ia akan fokus pada kalimat pikir yang diucapkan sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dengan begitu, seorang akan merasa lebih tenang dan damai. Oke, kepada kelompok lain, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Nah, silakan kepada Alwezi. Kelompok berapa, Alwezi? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, berikan satu contoh manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu memperkuatkan iman dan menghilangkan rasa gelisah. Contohnya, banyak berzikir itu memperkuat iman kita. Memperkuat iman. Terus apa lagi? Menghilangkan rasa gelisah. Dah, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Kelompok 3 silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ibu punya satu permainan. Ya, apabila ibu sebut satu, sebutlah 1. Tapi gerakannya tidak boleh lurus. 1-nya ke atas, 2-nya kiri, kanan, 3-nya baru 1, 2, 3. Hitungannya cuma batas 3. Ya, bisa? Ayo kita mulai. Tepuk 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Ke hati bilang hore. Hore. Ini masih semangat, silakan duduk kembali. Nah, nanti akan ibu kirimkan latihannya untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, itu melalui Google Form. Ya, nanti linknya ibu kirimkan di WA atau WhatsApp grup kelas kita. Nanti kalian isi di situ. Jangan lupa setelah mengisi tekanlah tombol kirim. Nah, untuk akhir pembelajaran, ya, zikir ini, ya, memperkuat iman kita, memperkuat hubungan kita kepada Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak berzikir, ya, hati kita menjadi lebih tenang. Nah, apa yang kita kerjakan itu rasanya menyenangkan. Apabila kita melakukan perbuatan yang tidak biasa kita lakukan, misalkan kita berbohong nih, kita selalu berucap dalam hati, oh ini salah loh. Nah, kita sudah merasa itu karena kita berbanyak berzikir. Nah, itulah tadi kenapa zikir itu penting dalam kehidupan kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan buruk. Nah, kegiatan kita hari ini nah, adakah pelajaran yang sulit? Iya. Kita ke dalam
Silakan perlengkapan sekolah, buku paketnya dirapikan dulu, HP-nya dimasukkan ke tas kamu, buku catatan juga dirapikan. Perhatikan ada tak sampah. Nah, ambil buang keluar. Ayo apa itu di bawahnya apa itu buang keluar. Kan ketua kelas mempersiapkan teman-temannya terlebih dahulu. Siap, Kak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi mengimani malaikat Allah. Ya, sekarang kita akhiri dengan pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.